membahas bakat selanjutnya dari 34 tema bakat yang ada di Talent Mapping. Kali ini kita akan sampai ke bakat yang ketujuh, masih di kategori thinking, yaitu bakat input. Apa sih bakat input itu? Nah, untuk melihat seseorang itu mempunyai bakat input yang tinggi, sebenarnya Anda bisa melihat dari bagaimana seseorang itu mempunyai hasrat yang besar untuk ingin tahu atau ingin mengetahui lebih jauh terhadap sesuatu. Kadang dia ingin tahu segala hal gitu ya. Kadang-kadang hal yang nggak penting pun ingin tahu kadang-kadang. Tapi yang paling utama, orang ini adalah senang mencari informasi atau mengumpulkan informasi. Nah, jadi ada dua aspek. Pertama, ingin tahunya besar, rasa ingin tahunya besar, ingin tahu lebih jauh terhadap segala hal yang menarik bagi dia. Dan yang kedua juga dia senang mengumpulkan informasi. Dan juga satu lagi, senang juga dalam mengumpulkan barang-barang atau koleksi-koleksi sesuatu yang menarik baginya. Jadi apapun koleksi-koleksi yang tidak harus selalu bagus, menurut yang menarik-narik itu bisa dikumpulkan. Sehingga bisa dilihat kalau orang-orang yang bakatnya kuat di input itu, rumahnya penuh dengan biasanya ada pernak-pernik kecil, souvenir-souvenir dari beberapa kota, atau ada hal-hal yang unik yang itu menjadi memori atau menjadi kenangan ya yang dikumpulkan di koleksi. Selain juga biasanya banyak buku-buku ya, dan juga kumpulan dokumentasi. Nah, aspek lain dari input, biasanya mereka sering mendokumentasikan sesuatu. Ya, makanya biasanya orang-orang input juga dia senang mendokumentasikan foto, atau misalnya mungkin ya mendokumentasikan foto-foto di Facebook, bisa jadi, atau di mana yang lain. Nah, ini memang salah satu kekuatannya orang yang berbakat tinggi di input. Nah, jadi itu aspek-aspeknya, sehingga mereka tuh cukup bagus dalam administrasi ya, kadang-kadang dalam penyimpanan itu cukup cukup apik ya, walaupun tergantung dengan bakat yang lain. Tapi pada dasarnya dia rasa ingin tahunya besar, dia senang mendapatkan akses terhadap informasi, kemudian dia kumpulkan akses-akses itu, kemudian dia kumpulkan informasi-informasi itu dalam bentuk buku, dalam bentuk mungkin kumpulan data gitu ya. Walaupun untuk pemakaiannya nanti gitu ya, nggak harus sekarang, tapi dia harus siapkan semuanya. Karena memang untuk koleksi itu adalah suatu hasrat ya dari orang-orang yang berbakat input. Demikian juga barang. Kadang-kadang jadi barang jadi agak bertumpuk karena itu disiapkan di koleksi dan mungkin dipakainya nanti akan sekali-sekali sesuai kebutuhan, tapi sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, ini emang itulah yang biasa. Walaupun tingkatnya kan beda-beda ya, dan tergantung juga ada bakat-bakat yang lain. Nah, tapi pada intinya adalah rasa ingin tahu yang besar, kemudian kesenangan ya untuk mengumpulkan informasi, kemudian juga kesukaannya untuk biasa mengoleksi barang-barang yang menarik baginya. Nah, memang orang lain ada juga yang selain yang berbakat input, ada juga yang senang mungkin mencari informasi atau karena bedanya orang-orang input ini memang lebih tertarik bukan mendalaminya lebih jauh seperti orang learner. Sementara kalau orang input itu sekedar tahu dia sumber informasinya, dia punya akses ke situ udah cukup, karena tidak penting harus mendalami saat itu. Tapi dia akan ingin tahu juga dari hal-hal lain. Dia memang cukup lebar ya spektrumnya kalau orang-orang input ini. Kemudian juga kalau dibandingkan maximizer, dia akan mendalam sekali. Orang input kalau maximizer rendah, dia akan cenderung dia tidak mendalam. Dia hanya kulit-kulitnya saja, tapi dia punya akses ke situ. Dan itu dipentingkan oleh orang-orang input adalah dia punya akses ke informasi tersebut. Nah, dengan demikian orang-orang input ini punya kemampuan yang tinggi dalam mencari informasi secara luas, dan ini penting untuk beberapa profesi. Informasi ini penting karena sedemikian
rasa ingin tahunya besar sehingga dia cepat dalam mendapatkan akses-akses itu. Nah, ini memang istilahnya kepo ya, rata-rata orang-orang input ini kepo biasanya. Untuk hal-hal tertentu kadang-kadang memang ada kecenderungan menumpuk-numpuk apa istilahnya informasi atau menumpuk-numpuk barang ya. Nah, ini sehingga perlu kita arahkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Yaitu ada beberapa aktivitas atau peran yang bisa memanfaatkan informasi atau koleksi-koleksi yang dimiliki. Misalnya kalau buku-buku banyak yang itu kita jadikan library, jadi perpustakaan, tentu saja itu jadi sangat bermanfaat. Atau juga dan gimana semua itu terorganize gitu, karena kalau hanya dikumpulkan saja tapi tidak punya kedisiplinan untuk merapihkan, nanti susah juga mendapatkan akses itu, karena nanti lebih terjebak dengan kesukaannya untuk mengumpulkan atau kesukaannya untuk mengumpulkan dan juga mencari informasi tapi tidak memanfaatkan. Nah, ini juga sesuatu yang apa istilahnya bisa jadi perhatian Anda kalau misalnya Anda punya bakat input yang kuat. Apa sih potensi kekuatan yang ada pada orang-orang input? Ada beberapa ya, yang pasti informing ya, karena orang input itu informasinya banyak. Dia bisa dibilang pemahamannya itu luas atau pengetahuannya luas dan juga dia mempunyai sumber-sumber informasi sehingga dia bagus kan dalam peran-peran informing, menginformasikan. Kemudian juga assisting ya, yang sifatnya memberi informasi dan juga sehingga orang bisa memanfaatkan akses-akses itu. Untuk purchasing juga bermanfaat jelas pada pembelian sesuatu kalau kita punya informasi yang luas dan kita sudah bisa melihat dari sisi apa istilahnya informasi yang ada terkait ketersediaan barang dan lain-lain dalam pembelian mungkin bisa akan lebih membantu. Tentu saja tergantung nanti dengan bakat-bakat yang lain ya. Juga ada synthesizing kalau hubungannya dengan ide-ide, adanya rasa ingin tahu terhadap sesuatu dan informasi yang banyak, itu juga memudahkan untuk menggabungkan ide-ide atau ini dalam disynthesize ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baru, yang lebih bagus, menggabungkan apa yang ada. Terus tentu saja kalau untuk survei, researching gitu, itu sangat bermanfaat. Memang digabungkan dengan bakat analytical, dia akan punya apa istilahnya bisa mengumpulkan informasi secara lebih banyak dan lebih apa istilahnya terstruktur ya sebagai survei atau sebagai riset gitu ya. Karena itu cukup mendukung rasa ingin tahu, itu cukup mendukung rasa istilahnya untuk keinginan untuk mencari informasi juga itu akan mendukung aktivitas itu. Nah, peran-peran yang bisa dilakukan ya sesuai dengan potensi kekuatan yang tadi kita diskusikan, memang ada beberapa ya. Jadi mungkin bisa jadi wartawan, itu memang orang-orang jurnalis itu membutuhkan sebenarnya rasa ingin tahu dan kemampuan mengumpulkan informasi, kesukaan dalam mengumpulkan informasi. Karena wartawan adalah bekerja dalam mengumpulkan dan share informasi, sehingga ini sangat relevan. Juga jadi bagian apa istilahnya sebagai informasi ya, memberi informasi front office, tapi yang bagian memberi informasi itu juga jelas salah satu yang bisa jadi peran yang dilakukan. Dokumen kontrol gitu ya, orang-orang di administrasi ya, karena orangnya senang rapi dalam mendokumentasikan sesuatu. Dan kalau menjadi leader pun orang-orang input ini bisa menjadi leader yang mempunyai dokumentasi yang bagus cenderungnya ya, karena mereka itu orangnya senang mendokumentasikan. Pengajar ya sebagai guru juga kadang-kadang butuh wawasan luas dan input dengan rasa ingin tahu yang besar itu bisa mempunyai wawasan yang luas dan itu bisa membantu juga sebagai pengajar yang bisa memberi wawasan yang banyak kepada murid-muridnya. Saya tentu saja researcher ya, jadi sebagai periset
yang melakukan riset gitu ya, itu ya akan terbantu dengan adanya talents input ini. Satu lagi estimator, kalau misalnya dalam bisnis atau dalam project yang melakukan perkiraan estimasi harga gitu ya. Nah, itu ada estimator, itu juga sangat terbantu dengan adanya orang-orang input. Nah, itu hal yang terkait dengan input. Nah, silakan Anda lihat apakah Anda termasuk orang yang kuat bakat inputnya atau malah yang tidak terlalu kuat. Nah, apabila kuat, ya terus diasah, tapi harus diarahkan supaya lebih fokus terhadap apa-apa yang nanti bisa istilahnya tidak jadi kita jadi menumpuk tapi tidak bisa dimanfaatkan sehingga dibuat diorganize sehingga memudahkan dimanfaatkan, dan juga jangan sampai kita mengumpulkan sesuatu yang jadi mubazir ya, sesuatu yang jelas-jelas hanya untuk rasa kesukaan kita tapi tidak akan bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, ini juga sesuatu yang apa istilahnya jadi perhatian. Nah, tapi kalau Anda menjalankan peran-peran yang tadi saya sebutkan sehingga sesuai dengan kesukaan Anda, karena Anda punya bakat input, itu akan sangat optimal di peran-peran yang tadi. Itu mungkin bisa jadi perhatian kita. Nah, Anda yang tidak kuat di input juga kadang-kadang membutuhkan bantuan dari teman-teman yang kuat di input untuk tadi peran-peran yang terkait dengan information gitu ya. Bagaimana untuk survei, untuk apa itu mungkin bisa disinergikan. Sehingga Anda bisa mengoptimalkan teman-teman yang punya bakat input di organisasi atau di bisnis. Mungkin itu ulasan tentang bakat input. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.